Oke, sudah mulai di-record. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini soal sebenarnya di sini filenya. Di sini ada soal nomor 1. Diriwayatkan bahwa Bung Hatta adalah tokoh yang dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Tindakan di bawah ini yang mencerminkan integritas Bung Hatta. Nah, di sini kata kuncinya, kita perhatikan kata kuncinya itu ada kata nasionalisme, ya kan? Kemudian yang ditanyakan tindakan integritas. Nah, bagaimana tindakan integritas Bung Hatta? Nah, kita lihat A, Bung Hatta menunda menikah hingga Indonesia merdeka. Apakah itu integritas? Bukan, Bang. Enggak. B, Bung Hatta mengembalikan sisa uang keperluan rumah dinas kepada negara. Apakah itu integritas? Bukan. Bukan. C, Bung Hatta sampai akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu yang dia idamkan. Bukan, Bang. Bukan. D, Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. Iya, Bang. Ya. E, Bung Hatta diasingkan karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Tidak, Bang. Tidak. Jadi jawabannya apa? D, Bang. Iya, D. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. Oke, ini dia. Jadi kita cara cepat menjawab itu baca soalnya itu kita temukan dulu kata kuncinya atau inti kalimat pertanyaan. Sekarang nomor 2. Pertanyaannya itu berdasarkan pernyataan di atas, cerminan sikap cinta tanah air dan bangsa. Sikap cinta tanah air dan bangsa. Yang mana saja kita lihat yang pernyataan pertama, mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor semua barang berkualitas agar hubungan mitra ekonomi dengan negara lain baik. Apakah nomor 1 ini cinta tanah air? Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor semua barang. Tidak. 2. Mengurangi impor agar devisa negara tetap stabil. Apakah masuk? Bisa jadi masuk, Bang. Bisa. 3. Tidak menggunakan produk lokal agar stok ekspor tetap terjaga. Apakah ini benar? Tidak, Bang. Tidak. Tidak, Bang. 4. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain sebagai bentuk proteksi bangsa dari ancaman. Tidak, Bang. Tidak. 5. Taat membayar pajak. Iya, Bang. Ya, jadi nomor berapa aja? 2 dan 5, Bang. 2 dan 5. Iya. Oke, nomor 1 dan 2 ini aman ya, karena antar opsi masih kelihatan jelas mana yang benar, mana yang salah. Oke, lanjut nomor 3. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Sila ketiga itu tentang apa? Persatuan, Bang. Persatuan. Oke. Yang A, setiap warga negara diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, sosial. Apakah ini sila ketiga? Tidak, Bang. Tidak. Ini yang A ini sila berapa? 5, Bang. 5. Oke. Ini sila kelima ya. Yang B, persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan. Apakah sila 3? Iya, Bang. Iya, ini sila 3. Jadi jawabannya adalah yang B. B, Bang. D, paham kedaulatan rakyat bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan. Ini sila berapa? Paham kedaulatan rakyat bersumber pada nilai kebersamaan. Sila ke-3 juga, Bang ya. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan ya. Kedaulatan. Rakyat. Kerakyatan itu sila berapa? Keempat, Bang. 4. Keempat ya. Ya, 4. D, adanya konsep nilai kemanusiaan yang adil dan berbudaya. Ini masuk sila berapa? Nilai kemanusiaan. 2. 2. Yang E, bentuk keyakinan manusia sebagai makhluk. 1, Bang. Iya. Ini tinggal 1 ya kan. Karena ada kata keyakinan. Keyakinan ya. Masalah
Sila 1, ketuhanan Maha Esa. Nomor 4, nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sistem saling mendasari dan melengkapi. Nilai yang terkandung dalam sila kelima. Tadi sudah kita bahas. B, Bang. Ya, B, keadilan sosial. Sosial. Kalau nasionalisme sila berapa? Nasionalisme. Nasionalisme. Masuk ke mana? Kok keempat ya, Bang? Keempat itu kerakyatan, musyawarah. Musyawarah. Sikap nasionalisme itu masuk sila berapa? 3, Bang. 3. Jadi sila 3 ya. Kemanusiaan. Kemanusiaan sila kedua. Ya, 2. Ketuhanan. Ke-1. Demokratisasi. Keempat. 4. 5. Mengutamakan musyawarah. Keempat. 4. D. Baik, lanjut. Nomor 6. Salah satu bukti keterbukaan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Keterbukaan adalah A. Keterbukaan dalam menerima semua pengaruh globalisasi. Betul? Betul, Bang. Betul. Menerima semua. Kita terima semua. Oke. Baik, kita Tidak, Bang. Tidak, Bang. Tidak. B. Tidak ya. Keterbukaan menerima budaya asing khususnya Barat. Tidak, Bang. C. Keterbukaan menerima budaya asing yang tidak bertentangan. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya. Jadi jawabannya yang C. C. Kalau D. Keterbukaan menerima paham lain. Tidak. Tidak. Karena kalau menerima berarti ganti ideologi. Kalau yang E, keterbukaan menerima intervensi asing dalam segala lini. Tidak, Bang. Tidak. Apa itu intervensi? Tekanan dari negara lain ya. Tekanan boleh, campur tangan boleh, Campur tangan ya. pengaruhi boleh. 7. Bentuk pengamalan Pancasila dalam rangka pembangunan ekonomi. A. Berlakunya sistem ekonomi kerakyatan. Betul? Pengamalan Pancasila dalam rangka pembangunan ekonomi. Pancasila kaitannya dengan ekonomi. Tidak, Bang. Tidak. B. Sistem monopoli. Tidak, Bang. Tidak. C. Kaum sosialis menguasai ekonomi. Tidak, Bang. D. Penyelenggaraan ekonomi untuk kepentingan tertentu. Iya, Bang. Untuk kepentingan tertentu. Kepentingan tertentu. Ekonomi kerakyatan. Jawabannya yang A nih, Bang. Yang A. Iya, jawabannya itu A, benar. Yang A Kita jawabannya. menganut sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1. Kalau monopoli itu kan menguasai satu orang. Iya, Bang. Itu. Kalau kaum sosialis ini hampir sama dengan sistem komunis. Negara yang menguasai semua ekonomi. Tidak ada kesempatan warga untuk memiliki usaha. Kalau D, penyelenggaraan ekonomi kepentingan tertentu, berarti hanya segelintir orang aja. Iya, Bang. Kalau yang E, sistem ekonomi dikuasai kapitalis. Kapitalis itu adalah golongan orang-orang yang memiliki modal besar, yang memiliki banyak usaha saja. Jadi, usaha hanya berputar pada beberapa orang saja, kapitalis itu. Oke, jawabannya yang A. Negara Kesatuan Indonesia berbentuk republik, NKRI. Ini pasal berapa? Pasal 2, Bang. Pasal 2 itu tentang anggota MPR. Pasal 1 ya, Bang. Pasal 1. Pasal 1 ayat 1 tepatnya. Indonesia itu negara berbentuk kesatuan
Negara Kesatuan Berbentuk Republik atau NKRI. Pasal 3 tentang tugas MPR. Tugas MPR ayat 1-nya mengubah Undang-Undang Dasar. Ayat 2-nya melantik presiden dan wakil. Ayat 3-nya memberhentikan presiden dan wakil. Pasal 4 itu tentang kekuasaan pemerintah, presiden. Pasal 5 tentang wakil presiden. Ya. Ya, Bang. Jadi jawabannya pasal 1. Di bawah ini merupakan cara mempertahankan ideologi, kecuali menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Betul? Betul tuh, Bang. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C, Bang, jawabannya. Ya, mengganti ya. Ya. Nomor 10, memperlakukan setiap orang sesuai haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, wujud pengamalan sila, perlakukan setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 5, Bang. 5 itu keadilan. Memperlakukan setiap orang sesuai haknya ya. Pertama, Bang. Itu ketuhanan. Kedua lah. Kedua, kan kemanusiaan ini. Ya, Bang, ya, Bang. Yang Ya. adil dan beradab ya, betul-betul, Bang. Sebagai Memperlakukan makhluk setiap ciptaan orang Tuhan. ciptaan Tuhan ya, Bang. Makhluknya, orangnya, manusianya, bukan Tuhannya. Ya. Lanjut, nomor 11. Berikut ini merupakan ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersama dengan soal nomor 6. Pancasila ideologi terbuka. Yang mana? Apakah A. Cita-cita kelompok tertentu? Tidak, Bang. Menerima dengan terbuka semua budaya? Tidak, Bang. Tidak diciptakan negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri? Tidak menciptakan negara. C jawabannya ya, Bang ya? Iya, C. Mengesampingkan HAM jelas salah ya. Bersifat Ya, Bang. totaliter. Totaliter itu sama juga dengan bersifat otoriter. Otoriter ya. Otoriter. Apa itu otoriter? Otoriter itu pemimpin atau presidennya bersifat memaksa, pemimpin tunggal. Ya, Bang. Dia ingin menguasai semua bidang. Jadi rakyat tidak boleh ikut campur. Itu otoriter. 12. Fungsi ideologi dalam suatu negara. Fungsi ideologi. Apakah menjadi paham yang harus dianut seluruh masyarakat? Fungsi ideologi dalam suatu negara menjadi paham yang harus dianut oleh D, Bang. B? Ya, D, Bang. D apa B? Dodol? Dodol, Bang. Ya, menjadi dasar arah tujuan bangsa dan negara. Simbol, kalau B simbol negara bukan ideologi ya. Simbol negara itu Ya, Bang. bendera, bahasa, lambang negara. Bukan juga presiden. Makanya waktu Rocky Gerung dengar presiden lambang negara itu salah ya. 13 di bawah ini termasuk isi dekret presiden. Dekret presiden 5 Juli. Apakah A. Presiden menjabat seumur hidup? Tidak, Bang. Yang B. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45? Tidak, Bang. D. Pembubaran DPR MPR? Iya, Bang. DPR MPR dibubarkan. Nah, yang termasuk isi Ah, dekret salah, Bang, ya. presiden. Dekret presiden. Nggak tahu sih, Bang. Isi dekret presiden itu
Yang dibubarkan itu bukan DPR MPR, tapi pembubaran konstituante. Konstituante bang ya. Ya. Berarti Nah, jawabannya bang. Pemisahan Indonesia menjadi timur dan barat. Jadi ada 3. Nggak tahu bang. Ada 4 ya, ada 4 isi dekret presiden. Dekretnya. Yang pertama itu pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan kembali UUD 1945. Yang ketiga, membentuk MPRS. Yang keempat, membentuk MPRS ya. Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Jadi jawabannya yang mana? Mana jawabannya? Yang B bang. B. Berlakunya kembali Undang-Undang 45. Karena sebelumnya menggunakan Undang-Undang Sementara 1950. Akhirnya, oh iya bang, ya 1950 ya. Karena sejak tahun 50 lembaga konstituante ini ditugaskan untuk menyusun undang-undang, tapi tidak berhasil menyusun undang-undang dasar yang baru. Itu pada tahun 1950 bang ya? 50. Hampir 10 tahun sampai 59 nggak berhasil. Jadi mau menggantikan Undang-Undang Dasar 45 akhirnya nggak jadi, kembali lagi ke Undang-Undang 45. Yang dipakai Undang-Undang Sementara hampir 10 tahun, 1950. Kalau sekarang yang menyusun Undang-Undang Dasar menetapkan itu siapa? MPR. MPR. Konstituante nggak ada lagi. Lanjut. Pemegang kekuasaan eksekutif. Siapa? Eksekutif presiden bang. Presiden. Jadi menurut Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, kekuasaan itu ada 3. Eksekutif, legislatif, yudikatif. ya. Politika. Ini tokoh yang berasal dari Prancis. Bagi 3. Yang pertama ada eksekutif. Siapa aja eksekutif? Presiden dan wakil presiden. Kalau legislatif? DPR, MPR, DPD, DPRD. Pokoknya perwakilan rakyat. Yang ketiga yudikatif. Siapa aja? MK, KY, MA. Ya, itu dia. Baik, lanjut 15. Berikut ini termasuk pokok sistem pemerintahan sesuai dengan amanat terkandung dalam Undang-Undang 45, kecuali sistem konstitusional, benar nggak? Betul bang. Tuh, sistem presidensial. Betul bang. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Presiden tidak bang. Tidak. Kekuasaan kepala negara itu terbatas. Kalau tidak terbatas berarti seumur hidup. Raja berarti, bukan presiden. Yang D, presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Jadi bertanggung jawab ke siapa? Karena sudah beda bang ya. Karena kan presiden kan eksekutif, DPR kan legislatif. Jadi mereka bertanggung jawab atas tugas pokoknya masing-masing gitu. Jadi presiden tidak bertanggung jawab terhadap legislatif maupun yudikatif gitu. Terus kalau yang E, Indonesia adalah negara hukum. Betul bang. Tuh,
sesuai dengan pasal 1 ayat 3. 3. Lanjut 16 tujuan amandemen. Apa itu amandemen? Perubahan, Bang. Perubahan. Kenapa ada berubah? Karena tidak karena ada mungkin sesuatu hal yang tidak cocok lagi gitu, Bang, atau tidak pantas, jadi dilakukan perubahan atau ketinggalan, Bang. Kalau gitu jawabannya yang Sesuaikan mana? dengan zaman. Nah, kalau gitu jawabannya yang mana? Dianggap kurang sempurna dalam melingkupi kehidupan maksudnya. Yang E mungkin, Bang. Iya, tuh. Lanjut 17. Balik boleh jujur? Siap. Ada anak-anaknya? Ada. Ya, Bu. Ciri-ciri di negara demokratis. Yang B, Bang. Ya, pemilu ya. Ya, Bang. Oke. Mana, Bu? Di T. 18. Undang-Undang 45. Ini 4 kali amandemen. 4 kali. Ya. Yang ditanya amandemen pertama. Oh, yang E di atas. Yang E nih. 579. 579, tunggu, Bang, ya. 2612, Bang. Jawabannya adalah yang E. 579. 579, Bang, ya. Ya. Ada beberapa Itu amandemen pertama tuh, Bang, ya. Iya. Amandemen pertama itu kurang lebih ada 9 pasal, tapi di sini yang ada di opsi 3. Di 579. Itu diantaranya ya. Benar, E. Tahu di mana ada 9 pasal ya, Bang, ya. Ya, kurang lebih. Ada amandemen itu kan ada 4 kali ya. Ya, Bang. 19. Pertanyaannya adalah, di bawah ini merupakan kekuasaan presiden pada konstitusi RIS. Kekuasaan presiden. Apakah A. Presiden mengesahkan pemilih ketua dan wakil ketua DPR? Iya, Bang. Ya. B. Mengeluarkan peraturan darurat. C. Presiden memiliki hak politik untuk tidak diganggu-gugat. D. Presiden menyatakan keadaan bahaya. E. Kalau yang Presiden. E kan sampai sekarang kan, Bang, kan? Ya, sampai sekarang. Ini haknya presiden. Ini pada konstitusi RIS itu adalah presiden memiliki hak politik untuk tidak diganggu-gugat. Ini jawabannya. Ya. Jadi RIS itu hanya berlangsung 1 tahun dari tahun 49 sampai 1950. Setelah Indonesia diakui Belanda. Karena Presiden Belanda memiliki hak politik untuk tidak diganggu-gugat, Bang, ya. Ya. Masa RIS, Republik Indonesia Serikat. Oke, itu tadi soal-soal terkait ada soal Pancasila, integritas, Undang-Undang Dasar, terus ada tentang lagi tadi ya, tentang negara demokrasi. Oke, sekarang nomor 20. Rasa nasionalisme penting dimiliki oleh bangsa Indonesia. Besar ya? Iya, Bang.
Oke, nah ini nomor 20. Sebagai warga negara. Dah, pas. Pertanyaannya adalah kecuali. Kecuali ya bang. Ini nggak nampak semua ya opsinya. Saya kecilin sedikit. Nampak tulisannya kan? Nampak bang. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, nasionalisme pada masa pandemi. Iya bang, udah aku baca bang. Yang A, Tinggal opsinya aja belum nampak bang. apakah ini benar? Itu benar bang. Oke, adanya kesadaran mematuhi berbagai ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melakukan perbuatan hukum yang melanggar hukum. Iya bang. D, mengikuti perkembangan berita dengan kasus pandemi mengenai jumlah korban terpapar, sembuh, dan meninggal namun tidak bersedia divaksin. Tidak bang. Oke, jadi jawabannya C. C. Oke. Lanjut 21. Pertanyaannya adalah berikut ini yang bukan merupakan faktor perenggang nasionalisme. Yang C bang. Munculnya sikap chauvinis Ya. yang bukan merenggang. Kalau C ini chauvinis tahu nggak? Nggak tahu bang, makanya aku bilang yang C bang. Ya, jadi harus tahu dulu ya kan, apa tuh chauvinis Iya bang. sebelum dijawab. Chauvinis itu cinta yang terlalu berlebihan pada negaranya. Kepada negaranya. Kira-kira ini bagus nggak? Bagus juga bang. Bagus juga. Tapi efeknya dia merendahkan bangsa lain, negara lain. Rendahkan negara lain. Nah, itu chauvinisme. Berarti itu merenggang nasionalisme enggak? Enggak bang. Merenggang nasionalisme enggak chauvinisme? Enggak bang. Faktor perenggang rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Enggak. Enggak bang, enggak. Enggak. Oke. Kalau konflik antar etnis? Ini faktornya bang ya. Perbedaan budaya bahasa? Tidak, tidak. Tidak. Rasa primordialisme? Tidak bang. Jadi jawabannya apa? Yang D ya. Yang D. Konflik, Iya. konflik antar etnis merenggang nggak? Merenggang rasa nasionalisme nggak? Iya bang. Iya. Jadi yang mana? Iya. Jadi, Yang D. jadi kan berikut ini yang bukan faktor merenggang rasa nasionalisme. Kalau merenggang rasa nasionalisme, sorry bang. Yang bukan ya bang ya. Berarti dia jawaban itu yang A, majemuk bang. Iya, masyarakat majemuk. Jawaban itu yang positif ya. Iya bang, iya. Merenggang itu kan negatif, negatif kali negatif positif. Positif ya. Hati-hati kalau mau jawab soal, baca teliti, jeli. Itu primordialisme itu apa tuh bang? Oh ya, primordialisme ini kalau tadi cinta kepada negara, kalau primordialisme ini bangga terhadap kelompoknya, terhadap kelompok tertentu. Terlalu bangga terhadap kelompok tertentu. Itu negatif. Sekarang 22. Berdasarkan cerita tersebut, respon mana yang paling tepat? Ada ceramah, tokoh agama, menyampaikan pro kontra ideologi Pancasila. Respon yang paling tepat.
soalnya penalaran ya. Berapa soal yang kita Iya, bahas Bang. penalaran. Yang E-nya nggak nampak, Bang. Yang E, Bang. Yang E, mengingatkan pembicara bahwa Pancasila ideologi dan dasar negara untuk menjaga persatuan kesatuan. Jadi kalau ditanyakan tindakan yang paling tepat, kita langsung berbuat nyata. Respon yang Berarti yang paling A, Bang. tepat. Kalau A, meminta penyelenggara menghentikan. Kalau menghentikan, itu masih kurang bijak ya. Kita langsung menghentikan acara itu, seolah-olah kita terus menghakimi. Yang lebih bijak, yang lebih elegan yang mana? Yang B, Bang. B, melaporkan pihak. Oh, itu langsung ekstrim. Kita telepon polisi suruh datang. Sebelum kita minta klarifikasi, kita nelpon polisi itu kurang tepat. Jauh lebih tepat. Kurang tepat. Berarti yang C, Bang. C, setelah kegiatan selesai, menemui pembicara, berdiskusi, minta klarifikasi, yang sebenarnya disampaikan itu apa. Karena di situ disampaikannya di soal, ada pro kontra. Ada pro berarti ada setujunya kan, kontra yang nggak setujunya. Sekarang kita pastikan kalimat pernyataan itu. Sama kalau menemukan kasus, kalau ada orang berbuat salah, kita harus minta keterangan dulu, jangan langsung menghakimi. Kalau jumpa di soal TKP pun gitu juga. Jadi kita harus selidiki dulu. Di TKP sering tuh, nanti kalau ada kasus sampai di atasan, Anda ditugaskan sebagai atasan, mendengar informasi bawahan Anda itu melakukan ini. Tindakan yang kita lakukan yang paling tepat itu, kita harus dengar keterangan dari yang dilapor dulu. Minta klarifikasi dulu. Jangan kita ngambil tindakan langsung. Baik, nomor 23. Yang bukan bela negara. Nggak nampak lagi opsinya, Bang. Cuman A yang nampak. Ya. Cinta tanah air tadi yang pertama, wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa, rela berkorban, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang E, Bang. Yang ditanya ada kecualinya, yang bukan. Yang bukan merupakan unsur bela negara. Memiliki kemampuan awal bela negara itu benar. Karena di Berarti yang A ya, Bang ya. Yang A, cinta tanah air, benar juga. Yang bukan adalah yang D ya. Rela berkorban, bagian dari bela negara. Yang B berarti, Bang, wawasan kebangsaannya. Ya, wawasan kebangsaan. Unsurnya ada berapa tuh, Bang? Ada 4 ya? Unsur bela negara, ya. Di antaranya di opsi yang lain selain B. Satu lagi, ada 5. Ya, satu lagi itu yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Lanjut, 24. Yang bukan, indikator rela berkorban. Yang bukan. Yang E-nya nggak nampak, Bang.
bang. D. D bang. Ya, Dodol. benar. Ini merupakan kewajiban ya, bukan Iya bang, itu rela kewajiban. berkorban. Oke, sebentar ya. Iya bang. Saya hari ini ada Zoom juga nih. Saya sekali dua Oh Zoom iya ya. bang. Ya, ntar saya pakai HP Zoom satu lagi. Saya tarik ke bawah sedikit. Ini dulu. Ya, Bu. Lebih kurang 90 menit. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan seputar Oke. identitas Nomor 25, paket modul 2 peran nasionalisme, tentang sikap pembelajaran toleran. sosial dan Kopinya nggak nampak bang. sesi pembelajaran ruang kolaborasi Yang D ini. selama 3 jam pelajaran lebih kurang 130 menit. Fasilitator, kemudian kompetensi lulusan yang dituju setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya. Kurang ke bawah bang. Yang D sama E ini dia lanjutannya. Tadi kan ABC. Mana ya tadi? Ini ABC. Teman-teman mengetahui Dion sedang senang dengan makanan khas daerahnya. Benar nggak ini? Kalau yang A. Tidak bang. Mila merasa tidak kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman barunya, tidak menganggap Mila berbeda meski logat bicaranya berbeda dengan teman-temannya. Benar nggak yang B? Bisa jadi bang. Nah, Sari merasa tidak sungkan untuk bergabung dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal meski berbeda keyakinan. Ini keberagaman suku nggak? Iya bang, keberagaman suku bang. Nah, kalau C ini kan masalah keyakinan, bukan suku. Oh ya bang, betul-betul. Yang B yang keberagaman suku. Ya, jawabannya adalah yang C, yang B bang. (26) Aksi Allen Pope merupakan seorang tentara bayaran. Ini ancaman militer dalam bentuk apa? Sabotase bang. Sabotase itu artinya merusak. Spionase artinya memata-matai. Agresi itu menyerang. Invasi bang ya. Invasi menguasai atau menduduki. Intervensi itu ikut campur. Mana jawabannya? CIA. Pemberontakan. CIA itu tugasnya ngapain? Badan intelijen. Badan intelijen bang. Nah, Inggris ya. ya, yang cocok itu yang mana? Untuk menggulingkan, menguasai bang, invasi bang. CIA itu kan mata-mata kan? Mata-mata. Ya bang. Intelijen. Jadi yang cocok. Intelijen. Yang cocok. Oh berarti mata-matai bang ya, spionase ya. Spionase. Intelijen itu kan intel. Intel itu kan Iya, memata-matai. 27. Berarti bukan tujuannya yang ditanya bang ya. Bukan.
untuk menggulingkan merupakan ancaman militer. Ancaman militer dalam bentuk apa? CIA itu tugasnya memata-matai. Jadi kata kuncinya di CIA. 27. Bang, ini contoh soal TWK yang pernah keluar di PNS, Bang ya? Ya, saya kutipan dari beberapa soal yang ada di YouTube yang pernah dibahas. Oh ya, Bang. Kenapa agak lain? Enggak, Bang. Ini kemarin kan saya tryout kan. Di soal tryout itu agak berbeda memang. Kemarin saya udah pernah 2 kali tryout, Bang. Yang pertama tuh tryout saya di Jakarta. Nilai TWK saya lebih dari 120 itu, Bang. Waktu di Jakarta kan, Bang. Yang kedua tryout di sini dari Bang Mulia 85, Bang. Nilainya TWK turun karena banyak kali beda. Nah, ini yang Abang kasih ini sama percis kebanyakan dengan yang soal di Jakarta. Kalau yang dibuat tim Bang Mulia kebanyakan sejarah, Bang. Makanya saya kemarin kebanyakan tahu jawabannya tentang kayak Majapahit, tentang kerajaan-kerajaan. Makanya saya bingung jawabnya, Bang, kemarin. 85 dapat nilai tryoutnya. Jadi pengalaman saya yang sudah pernah tes CPNS, yang sudah kemarin saya jalanin, TWK itu kebanyakan soal penalaran. Jadi soal tentang kerajaan itu udah nggak ada lagi. Soal-soal pengetahuan tentang sejarah, tentang... Itulah, Bang, saya bingung kan. Dari 30 soal itu kan, Bang? Ya, 30. Dari 30 soal itu hampir semua ada sejarahnya, kemudian tentang PPKI, tentang BPUPKI, itu aja, Bang, kebanyakan, Bang. Penalarannya hanya sedikit, nggak sampai pun 10, Bang. Makanya kemarin saya dapat nilai 85. Itu model soal TWK sebelum 2018 kali. Soalnya kalau mungkin, yang Bang, bisa jadi, Bang. Sekarang itu udah jarang yang kayak gitu. Karena kisi-kisi TWK sekarang itu pilar negara. Pilar negara itu apa aja? Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian satu lagi NKRI. Itu bagian dari pilar negara. Itu kisi yang pertama. Kisi yang kedua itu nasionalisme. Pertanyaan tentang sikap-sikap, dikasih soal teks, wacana, kita menentukan sikap apa. Kemudian yang ketiga, bela negara. Sikap bela negara, kisi yang ketiga. Itu kisi-kisi TWK 2023 nih. Yang keempat, integritas, nilai-nilai integritas. Dikasih teks wacana, nanti kita menentukan nilai integritas apa yang cocok. Jadi penalaran, model soal banyak penalaran. Satu lagi, yang kelima, bahasa negara. Bahasa negara itu bahasa Indonesia, kalimat efektif, ide pokok, kalimat kata baku sesuai EYD, misalnya konkret dengan konkret, apotek dengan apotek, mana yang benar. Jadi udah ke situ. Ini ya, Bang. Udah pernah tes CPNS? Belum, Bang, pertama kali ini, Bang. Pertama, oke. Nanti kalau udah keluar hari pertama tes, besok kan udah mulai tes, ada yang ujian besok kan? Iya, Bang, hari pertama besok, Bang. 9 sampai dengan 18. Besok mulai search di YouTube, di TikTok, soal-soal FR, soal-soal yang keluar. Bahas. Iya, Bang. Nah, itu kunci. Saya dulu juga banyak belajar dari YouTube juga. Jadi ini saya kumpulkan soal-soal yang sudah pernah keluar. Iya, Bang. Ya, oke, lanjut 27. Apa yang saya miliki ketika pada hubungan
Negara menjamin kepada WNI untuk ikut serta bergabung. Perwujudan tindakan tersebut. Kata kuncinya ada di sini. Bergabung ya bang. Nah, usahakan lihat yang kata menunjukkan apa dimaksud dalam soal. B bang. B. Ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun. Enggak bang, dodol bang. Oh, dodol ya. Mendaftarkan diri Polri TNI ya benar. Karena kan bergabung dalam bela negara kan. Jadi jawabannya D. Oke, jadi kita gitu cara cepatnya ya, strategi jawabnya. Oke bang. Oke, nomor 28. Pertahanan negara yang merupakan sebuah sistem yang penting. Ini kata kuncinya penting. Kira-kira opsi mana yang cocok? Penting itu apa? Arti penting. Penting. Disebut dengan apa? Penting, vital bang, vital. Ya, vital. Udah, kita langsung dapat jawabannya. Kalau moral itu apa? Moral itu sikap, perilaku kan? Kap. Ya bang. Kita mengerjakan soal CPNS ini, selain kita kuasai materi, kita harus cepat dan memang tepat ya. Jadi kita Ya bang. latihan yang penting. Latihan soal. Empirik itu sesuai, rasional itu masuk akal ya. Akal ya bang. Kontekstual itu artinya sesuai dengan kehidupan. Atau nyata. Nyata. 29. Proses perjuangan kemerdekaan sampai titik membahagiakan mendirikan negara berdaulat. Proses perjuangan kemerdekaan untuk menjadi negara berdaulat, merdeka, itu merupakan artinya apa? Bela negara sebagai apa? Ini awalnya bela negara. Yang A bang. Ya, bela negara adalah cara mencapai tujuan, benar sekali. Tujuan. Karena bela negara untuk menjadi negara berdaulat merdeka itu merupakan tujuan ya. Ya bang. Nah, ini jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila. Ya, ini sama soalnya kemari. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap apa? Kata kuncinya yang mana kira-kira? Jiwa persatuan dalam konsep Pancasila adalah karakter bangsa yang mempersatukan. Mempersatukan ya, mempersatukan atau persatuan. Ya kan? Persatuan ya. Itu kira-kira masuk sikap apa? Membangun sikap apa? Untuk persatuan bangsa. Persatuan nasionalisme bang. Ya, nasionalisme. Jadi kalau nasionalisme itu persatuan ya. Ya bang. Gampang kan? Kalau udah tahu kayak gini kita bisa jawab cepat ya. Nah, iya bang, kalau gini ya kurang banyaknya agak mengerti kan bang. Cuman kalau kemarin soal-soal sejarah itu yang waktu tryout, aduh saya bingung kali jawabnya bang. Kalau itu model soal pengetahuan. Itu model soal menghafal. Iya, menghafal banget. Model sekarang, model penalaran. Kita memahami. Sebenarnya udah bingung lagi dibantai sama Tiu kan bang. Tambah lagi ingat-ingat sejarah. Makanya tryout yang kemarin itu baru aja 3 hari lalu tuh bang tryoutnya. Di sama Bang Mulia tuh ada buat tryout juga ya? Iya bang, ada bang. Itu Bang Mulia tuh orang Medan? Orang Aceh bang. Oh, saya belum kenal. Tapi Bang Mulia itu dia khusus Tiu bang, hanya khusus Tiu dia ngajarnya kan bang. Dulu kan ada tuh saringan untuk kan mereka ada timnya buat soal tryout itu kan. Apa sih untuk kampanye biar nggak langsung aduh pak nggak tahu mana. Oh mana tuh banyak ya.
Oke, jadi bentar ya. Bang. Jadi yang penting itu kalau menghafal itu memang udah jarang. Jadi makanya saya bilang sering latihan aja. Terbiasa nanti, Iya, Bang. insya Allah bisa ya. Nah ini kan udah masuk, kalau nasionalisme ini masuk isi yang kedua. TWK. Oke, ini random sih sebenarnya soal yang saya buat ini random. Nah ini ada juga sedikit ya. Memang ini kelompok pejuang senior dalam peristiwa Rengas Dengklok. Kelompok senior itu kelompok tua. Kelompok yang pemuda itu yang harus cepat memproklamasikan. Kalau A, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan secepat mungkin tanpa menunggu rapat PPKI. Benar nggak? Peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok yang penculikan itu, Bang ya? Ya, penculikan. Itu benar, Bang. Yang ditanya adalah kelompok pejuang senior, kelompok tua. Itu yang mengatakan yang A itu yang pemuda, Bang ya? Kelompok pemuda, Bang. Iya, Berarti kelompok A pemuda. jawabannya. Kalau yang A itu pemuda, yang ditanya kelompok senior. Berpendapat bahwa, Bang ya, Nah, proklamasi kemerdekaan harus dipersiapkan secara matang. Kelompok tua kebalikan yang muda. Yang B, Bang. Ya, B. Oke, lanjut. 32. Dukungan spontan proklamasi kemerdekaan Jogja dengan menyatakan Kesultanan Jogja dengan menyatakan Jogja bersedia dijadikan ibu kota, tentara Kesultanan Jogja siap mempertahankan kemerdekaan, pasukan Jepang di Jogja sudah dikuasai Sultan, Kesultanan Jogja merupakan bagian negara RI, seluruh perusahaan Jepang di Jogja sudah diambil alih. Jadi kalau yang ini, pernyataan Sultan Jogja itu adalah Jogja bersedia dijadikan ibu kota negara ya. Yang A, Bang ya. Yang A. Oke, ini mungkin bisa kita skip ya, yang nomor 33 sampai 36. Karena ini Iya, Bang. berhubungan dengan pengetahuan juga sih. Lanjut 37. Soal Waktunya masih ada nih, Bang. Masih ada 8 menit lagi. Oke, kita lihat 37. Yang ditanya itu kesadaran paling utama untuk membendung masalah tersebut. Ini yang dimaksud di sini adalah konflik horizontal. Konflik horizontal Bang, itu izin Bang, soalnya ini jam 3 saya masuk TIU lagi nih, Bang. Oh gitu. Udah. Iya, Bang. Udah dikirim Zoom-nya, Bang. Sama Bang Mulia, Bang. Ya, saya pun lagi ada Zoom juga nih. Kalau ada apa-apa boleh hubungin saya. Atau Siap, Bang. Ini saya ngirimnya kayak mana? Ke WA? Boleh, Bang, ke WA saya, Bang. Coba simpan nomornya dulu. Nomor Abang berapa, Bang? Ntar saya WA, Bang. 0812 12 85 85 97 97 30 11. 30 11. Bang Irfan ya, Bang? Ya, kalau ada apa-apa Oke, Bang. WA aja. Oke, Bang. Ping aja. Oke, Bang. Oke, baik. Sampai sini dulu ya pertemuan kita. Oke, Saya Bang. juga lanjut Makasih, ini. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.